Halo, apa kabar? Salam profit. Baik, sebelum kita belajar analisa teknikal dengan indikator ya teman-teman. Jadi kita belajar dulu tentang bagaimana menganalisa dengan candlestick gitu. Jadi kita juga harus tahu dan memahami tentang candlestick. Jadi candlestick ini bisa kita gunakan eh, untuk menambah keakuratan dalam transaksi forex gitu. Jadi untuk video belajar candlestick ini ada dua teman-teman. Jadi yang untuk saat ini kita belajar tentang sejarah dan jenisnya dulu ya. Belajar candlestick secara dalam dapat mempermudah teman-teman dalam memprediksi kemana harga akan bergerak. Jadi adanya perpaduan antara analisa teknikal, fundamental, dan analisa candlestick dapat membuat trading forex teman-teman menjadi mudah dalam transaksi dan meraih keuntungan. Jadi tidak hanya di forex saja teman-teman, di saham, komoditi yang bersifat transaksi online, semua memakai candlestick teman-teman gitu. Jadi mudah dipahamin dan mudah dipelajarin. Oke. Grafik candlestick adalah grafik yang populer digunakan saat ini teman-teman. Nah, pertama sebelum teman-teman eh, trading menggunakan candlestick, baiknya mengenal, membaca, dan mengartikan grafik candlestick itu seperti apa. Nah, untuk pengenalannya, sejarah lahirnya candlestick itu lahir di Jepang pada zaman sekitar abad ke-17 oleh Munehisa Honma yang awalnya untuk menghitung komoditi beras saat itu gitu. Jadi teman-teman untuk melihat sejarah dia bisa googling di Google, bisa juga ada bukunya tentang candlestick. Nah, jadi uh, Munehisa Honma ini yang menciptakan candlestick ini yang dia gunakan untuk komoditi beras pada saat itu teman-teman. Jadi sampai dia menjadi menteri gitu. Oke. Nah, seperjalanan waktu hingga suatu saat seorang bernama Steve Nissen menemukan dan pertama kali mengenal rahasia teknik Jepang ini dari kenalannya sesama broker Jepang. Jadi uh, sudah beberapa tahun kemudian gitu teman-teman, dia baru tahu tentang ilmu candlestick ini gitu. Nah, sejak saat itu Steve menjadi terobsesi dengan teknik ini. Dia mulai mempelajari, meneliti, menulis, dan perlahan mulai tumbuh populer di sekitar tahun 90-an. Jadi ilmu yang dia pelajarin tentang candlestick ini akhirnya dia publikasikan lewat buku teman-teman, tentang buku-buku candlestick gitu. Nah, pembahasan tentang candlestick itu antara lain ialah dalam sebuah grafik candlestick atau yang biasa juga disebut grafik lilin, itu mengandung harga pembukaan yang biasa disebut open, harga penutupan atau close, serta dinamika pergerakan. Jadi harga high tertinggi, low terendah. Nah, bagian bawah menunjukkan harga terendah nih teman-teman, yang ini lower shadow. Terus sementara bagian atas adalah harga tertinggi upper shadow. Jadi ini upper shadow, ini lower shadow. Nah, di mana di sini ada pergerakan open dan close, open close. Nah, jika opennya di bawah, close-nya di atas, itu menandakan harga sedang naik. Nah, jika opennya di atas, close-nya di bawah, menandakan harganya sedang turun teman-teman. Nah, dalam grafik lilin atau candlestick ini bagian tengahnya ini terdapat kotak, nah yang tadi kita sebut. Nah, kotak ini akan diberi warna di mana akan menandakan bahwa harga naik atau turun. Jadi misalkan di sini warnanya hijau, ini terserah mau warna hijau, warna putih, atau kuning, atau hitam gitu ya. Jadi dia menunjukkan hanya untuk membedakan kita melihat grafik gitu teman-teman. Nah, jadi misalkan bila kotak tidak berwarna atau putih menandakan harga naik, ini maksudnya yang hijau. Sedangkan bila kotak berwarna hitam menandakan harga turun. Nah, maksudnya yang merah ini. Nah, mungkin lebih jelasnya bisa digambar di bawah ini. Nah, harga naik apabila harga penutupan lebih besar daripada harga pembukaan. Seperti ini ya. Harga penutupan lebih besar dari harga pembukaan. Dan harga turun apabila harga penutupan lebih kecil dari harga pembukaan. Jadi harga turun, penutupannya lebih kecil daripada pembukaan. Nah,
inilah istilah-istilah yang akan kita pelajari nanti teman-teman tentang open, close, high, low, terus shadow. Nah, ini shadow yang garis ini ya teman-teman. Terus body. Nah, jadi pembahasannya nanti ke depan kita akan mempelajari ada jenis candlestick menurut shadow dan body gitu. Jadi kita open dan close itu acuan kedua, acuan pertamanya shadow sama body karena dia akan memberikan informasi yang mungkin akurat, informasi yang spesifik untuk teman-teman dalam menganalisa. Oke. Nah, seperti ini long body. Nah, tadi kita bahas body ya, teman-teman. Long body menunjukkan adanya minat yang sangat kuat untuk membeli atau menjual, atau bisa juga menunjukkan banyak sekali aktivitas transaksi. Semakin panjang ukuran body berarti minat semakin kuat. Nah, seperti ini. Body ini besar nih, teman-teman. Nah, misalnya opennya di bawah, close-nya di atas, berarti kecenderungan harga naik itu kuat gitu. Seperti ini, opennya di atas, close-nya di bawah, kecenderungannya turunnya kuat. Nah, balik lagi nih yang kecil nih atau short body. Badannya pendek menunjukkan sedikit aktivitas membeli dan menjual, merupakan kebalikan dari long body. Jadi di sini aktivitasnya kecil gitu, teman-teman. Dan tidak bisa dibilang tren juga gitu. Apabila long body berwarna putih, ini berarti terjadi banyak aktivitas pembelian dari para trader. Ini orang semua pada beli nih, teman-teman. Nah, sedangkan jika berwarna hitam, berarti banyak aktivitas penjualan. Jadi dalam satu waktu itu, aktivitas penjualan atau seller itu lebih banyak, teman-teman, daripada kegiatan beli gitu. Oke. Jadi teman-teman bisa lihat nih, kalau misalkan teman-teman patokannya ketika naik warna putih atau hijau, ketika turun warna merah, atau jadi teman-teman dalam visual sementara langsung bisa lihat, oh ini harga sedang lagi turun gitu. Menurut candlestick yang sudah terbentuk ya, teman-teman. Nah, di sini ada long shadow nih yang tadi kita bahas tentang shadow. Jadi bagian di atas dan di bawah biasanya ada bayangan atau shadow, memberikan petunjuk pergerakan harga selama periode tersebut. Nah, ketika harga open di sini lalu terjadi kenaikan harga untuk sesaat dan lalu turun lagi, jatuh sehingga melewati harga open sebelumnya dan dia membuat harga terendah, dan lalu dia beberapa saat kemudian dia naik ke penutupan harga masih di bawah open, berarti ini menunjukkan turun dengan intensitas kekuatan seller tuh lebih kuat, teman-teman ya. Sama seperti ini. Ini harganya open masih di bawah sini. Waktu berjalan dia turun, ternyata para yang beli banyak, makanya dia naik lagi. Lalu saat terakhir penutupan ada yang melakukan opsi jual. Nah, disinilah penutupannya dan menunjukkan harga masih dalam keadaan buyer itu kuat daripada seller, teman-teman. Nah, untuk saat ini pahami dulu tentang body dan shadow, teman-teman, karena masih ada lagi pembahasan kedua tentang candlestick. Nah, jadi teman-teman diharapkan bisa memahami tentang bentuk dan shadow-nya dulu ya, teman-teman, karena akan berpengaruh nanti untuk pembelajaran candlestick yang ke depan. Nah, seperti contoh, misalkan harga saat ini di sini. Ketika suatu waktu dia naik ke sini, teman-teman. Nah, oke. 2 jam kemudian ternyata ada aksi beli dan ternyata dia turun gini. Oke. Lalu beberapa jam kemudian ketika penutupan harga untuk waktu tertentu dia naik seperti ini. Nah, berarti kita udah dapat nih, teman-teman. Di sini adalah harga open. Terus di sini adalah harga close. Lalu di sini ada harga high.
Nah, dan di sini ada harga low. Oke. Untuk seperti ini kita tidak bisa melihat teman-teman. Nah, kita tidak bisa melihat nih teman-teman dengan bentuk seperti ini. Jadi terciptalah candlestick, dia akan membentuk seperti ini teman-teman. Sini kita akan kasih karena back. Nah, mungkin jadi gambarnya seperti ini teman-teman. Seperti ini. Oke. Lalu oke. Nah, seperti ini. Jadi terlihatlah ini adalah candlestick yang sedang turun gitu teman-teman. Jadi opennya di sini, close-nya di sini gitu. Jadi teman-teman mungkin bisa belajar pelan-pelan memahami tentang bentuk-bentuk candlestick ini ya. Misalkan kita bikin contoh satu lagi yang long body. Nah, pada saat momen tertentu harga sedang berada di sini teman-teman, lalu dia terjadi penurunan nih. Oke. Ketika terjadi pergerakan harga ke depannya, beberapa saat kemudian dia naik kencang gitu teman-teman. Mungkin ada sentimen pasar atau apa. Setelah mau penutupan, dia turun gini teman-teman. Oke. Nah, kita udah bisa lihat nih teman-teman. Di sini opennya di sini. Terus close-nya di sini. Dan kita bisa lihat di waktu sebelumnya ada high. Dan waktu sebelumnya lagi ada low. Nah, di sini kita bisa menggambarkan teman-teman bahwa ketika harga opennya di bawah close ini berarti menunjukkan ada kenaikan dalam waktu tertentu gitu. Jadi kita bisa gambarkan seperti ini. Nah, seperti inilah bentuknya teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi candlestick ini akan terlihat jadi candlestick ini jadi terlihat seperti ini long body gitu dengan shadownya yang kecil. Jadi teman-teman pelan-pelan untuk memahami tentang jenis candlestick. Jadi teman-teman diharapkan bisa belajar pelan-pelan untuk memahami tentang candlestick ini, bagaimana unsur candlestick ini terjadi. Oke, cukup sekian video tentang candlestick saat ini. Diharapkan teman-teman belajar dan selanjutnya belajar video kedua tentang candlestick part 2. Kami ucapkan terima kasih. Salam profit, idealpip.com.